Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak berada. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Sore ini bersama Tante kita mau mulaikan ibadah kita sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita memuji Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Anak-anak sikapnya yang baik, tangan dilipat sambil menyanyi, yuk. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Siapkan hati, sikap yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, Tante mau berdoa, anak-anak tirukan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong hadirlah di dalam ibadah kami. Layakkan kami, ampuni kami, segala kesalahan kami, supaya kami layak beribadah kepada Tuhan. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami yang sedang terhalang, Tuhan tolong buka jalan. Supaya Tuhan, kami selalu
boleh setia beribadah kepada Tuhan. Kuasa iblis mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak boleh duduk ya, boleh duduk. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita walaupun duduk tetap nyanyi yang keras ya. Kita mau menyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Suaranya dikeluarin ya, sambil tepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sebentar, ya sudah sambil duduk, kurang semangat ya. Ayo sambil berdiri sekarang pakai gerakan nyanyi lagi ya, ini lagu ini, ayo. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi yuk, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Oke, ya, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa ya, bisa menyembuhkan, membenarkan, menguduskan kita. Yuk, Tante bacakan dulu pengumuman untuk anak-anak. Pengumuman ibadah sekolah minggu, jadwal ibadah sekolah minggu untuk di gereja di Surabaya jam
9.15, di Medan juga jam 9.15, di Malang jam 10 pagi, dan di Jakarta jam 16.00 atau jam 4 sore. Kemudian setiap beribadah, anak-anak harap berpakaian yang rapi, serta menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu dapat anak-anak lihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Lalu anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib ya. Duduk yang manis, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak dan mengganggu saat orang tua beribadah ya. Baik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante undang anak-anak bangkit berdiri lagi. Yuk berdiri, sikap yang baik, kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Roh Kudus yang manis. Mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh, buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk, kita mau berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tante mau berdoa, anak-anak ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Urapi telinga, pikiran, hati kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, bisa melakukan firman Tuhan. Kuasa iblis yang mau mengganggu, kami usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Saatnya mendengar firman Tuhan, duduknya harus yang manis, jangan jalan-jalan ya. Ayo duduk semua, telinganya dibuka. Nah, yang sudah besar, bukunya disiapkan. Kalau mau mencatat, alat tulisnya disiapkan, Alkitabnya disiapkan. Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Firman Tuhan hari ini, Tante beri judul Hikmat Salomo. Apa? Hikmat Salomo. Anak-anak sudah pernah dengar enggak
namanya Salomo, pernah dengar nggak? Salomo, Raja Salomo, pernah? Nah, Tante tunjukin gambarnya. Nah, ini Raja Salomo adalah anaknya Raja Daud. Nah, kalau Raja Daud tahu semua kan ya? Iya benar, Raja Daud. Daud yang mengalahkan Goliat itu loh ya. Nah, Raja Daud punya anak namanya Salomo. Ketika Raja Daud sudah tua, Tuhan memilih Raja Salomo untuk menggantikan Raja Daud. Raja Salomo menjadi raja di Israel menggantikan ayahnya. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak, Raja Salomo suatu hari waktu malam, waktu sedang tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpi datanglah Tuhan Yesus. Nah, di dalam mimpinya Raja Salomo, Tuhan bertanya, "Salomo, apa yang kamu inginkan untuk aku berikan kepadamu?" kata Tuhan kepada Salomo. Tuhan mau kasih apapun yang Salomo minta. Nah, Tuhan mau kasih apapun yang Salomo minta. Terus kira-kira Salomo minta apa ya? Wah, kayaknya pasti seneng ya kalau ditanya, mau minta apa nanti aku kabulin. Pernah nggak kayak gitu? Pernah? Nah, misalnya waktu sudah selesai ujian terus ditanya papa, ditanya mama, nilainya kok bagus ya? Ya sudah mama seneng, jadi kamu kalau mau minta hadiah, mau minta apa? Nanti mama beliin. Kira-kira ditanya gitu seneng nggak? Wah seneng sekali, pasti sebut ini ya. Nah kalau Raja Salomo ditanya Tuhan, wah pasti dikabulin ya. Nah terus Raja Salomo minta apa ya? Nah ternyata Raja Salomo minta hikmat. Raja Salomo dalam mimpi minta hikmat sama Tuhan. Tuhan berikanlah aku hikmat, kebijaksanaan, supaya aku bisa memimpin bangsa Israel. Karena aku masih sangat muda. Wah, Raja Salomo memohon atau meminta hikmat sama Tuhan, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Wah, nah sudah Tuhan kasih hikmat sama Raja Salomo. Terus Tuhan senang juga, Salomo ternyata kamu tidak minta kekayaan, padahal bisa ya minta kekayaan ya. Tapi tidak, Raja Salomo enggak minta kekayaan, enggak minta kehormatan, enggak minta kedudukan, enggak minta menang perang, enggak. Tapi malah minta hikmat, Tuhan sangat senang. Terus Tuhan karuniakan hikmat kepada Salomo, ditambah berkat-berkat yang berlimpah-limpah ya. Nah, Raja Salomo menjadi raja yang sangat berhikmat. Terus sampai suatu hari di istana ada kejadian yang menggemparkan. Apa itu, Tante? Nah, kita bisa baca ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, sampai ayat yang ke-28 ya. Ngebuka Alkitab boleh. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Di sini Tante bacain ya. Anak-anak boleh perhatiin di layar. Ayat yang ke-16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Ayat 17. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah." Ayat 19, pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Lalu dibaringkannya anak yang mati itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Nah, jadi anaknya ditukar ya. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan.
kata perempuan yang lain itu, terus perempuan yang satunya lagi bilang lagi, bukan, anakku lah yang hidup, anakmu yang mati, katanya gitu. Terus perempuan yang pertama berkata lagi, bukan, anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup. Nah gitu, terus ada dua perempuan ini bertengkar, mereka bertengkar di depan raja. Nah terus, sebelumnya Tante. Nah jadi tadi gimana ceritanya? Ada dua ibu yang berebutan anaknya ya. Ada bayinya, salah satu bayinya mati. Terus mereka berdua berebutan ngaku anak yang hidup itu anaknya. Nah kira-kira gimana ya? Semua orang yang ada di sana, bingung. Loh kok satu ngaku, satunya ngaku juga. Gimana ya, yang benar yang mana ya? Cari saksinya. Ternyata nggak ada saksi. Di rumah itu cuma ibu itu berdua, mereka berdua yang tinggal di situ. Gimana terus ya, gimana ya caranya ya? Nah terus gimana Raja Salomo? Raja Salomo bingung enggak? Pasti juga bingung ya, tapi untungnya Tuhan memberi hikmat kepada Raja Salomo. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, ternyata Raja Salomo bilang, mengagetkan semua orang. Nah, ini ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Wah, katanya Raja Salomo tiba-tiba, ambilkan aku pedang. Wah, ternyata semua orang jadi kaget. Loh kok bawa pedang, kok ambilin pedang sih, gimana sih gitu ya. Kok diambilin pedang, untuk apa ya. Nah ternyata lanjutnya, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Nah anaknya, bayi itu yang cuma satu yang hidup itu, kata raja suruh ambilin pedang, terus dibelah jadi dua, dibagi ke ibu satu sama ibu yang satunya biar adil ya. Nah terus gimana ya ibunya ya, dan reaksi semua orang yang ada di situ gimana ya. Nah terus maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya kepada anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Nah, tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah gitu. Nah jadi tiba-tiba waktu dengar raja bilang ambilkan pedang, belah anaknya jadi dua, seorang ibu lari berlutut kepada Raja Salomo, tuanku, jangan tuan gitu ya, jangan belah anakku, jangan apa-apakan, kasihan, berikan sama ibu itu enggak apa-apa, pokoknya anakku jangan diapa-apakan ya. Tapi ibu yang satu lagi malah berkata, sudahlah, biar enggak untukmu, juga bukan buat untukku, penggal aja jadi dua. Nah terus mendengar itu gimana? Raja jadi tahu, ketahuan mana ibunya yang asli. Kira-kira siapa? Anak-anak bisa tebak enggak ibunya yang asli yang mana? Kita baca lagi lanjutnya. Nah, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia itulah ibunya. Nah Raja Salomo jadi tahu, ketahuan sekarang. Pasti dia ibunya yang berlutut memohon jangan diapa-apakan anaknya, pasti dia ibunya. Karena dia mengasihi anaknya. Nah terus ayat selanjutnya. Nah ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah semua orang jadi kagum, wah Raja Salomo kok bisa ya mikir kayak gitu, jadinya selesai deh masalahnya ya, ketemu ibu aslinya. Wah yang ibu yang palsu langsung dihukum. Nah ya, itu ya anak-anak. Terus itu tadi ceritanya. Tante ingetin apa, tanya lagi. Jadi tadi ceritanya gimana? Raja Salomo minta apa sama Tuhan? Minta hikmat. Nah, Raja Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kemenangan, kedudukan, tahta.
semuanya. Tapi Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Apa sih hikmat itu Tante? Dari tadi hikmat apa sih? Hikmat itu adalah apa? Kebijaksanaan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus kemampuan membedakan mana sih yang baik, mana sih yang jahat. Nah, itu yang Raja Salomo minta kepada Tuhan. Raja Salomo minta hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik, mana yang baik ya. Nah, Raja Salomo memiliki hikmat Allah di dalam hati yang diberikan Tuhan tadi. Nah, prakteknya apa? Memiliki hikmat. Prakteknya Raja Salomo menggunakan apa tadi untuk menyelesaikan masalah? Yang tajam tadi apa? Pedang. Nah, Raja Salomo menggunakan pedang. Nah, saat menghadapi masalah, semua orang nggak bisa menyelesaikan, tapi Raja Salomo pakai pedang untuk menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, kita juga belajar, kita juga sangat memerlukan hikmat Allah. Nah, kita seringkali tuh nggak tahu, ini benar apa salah ya? Kayak gini baik apa jahat ya? Kayak gini atau kayak gitu ya? Nah, seringkali masih bingung. Kita sangat perlu apa? Hikmat dari Tuhan. Nah, contoh paling gampangnya itu waktu apa? Mengerjakan ulangan. Ini A atau B ya? Ini masa B, masa atau C ya? Atau D? Nah, kita masih kadang suka bingung ya. Waktu ngerjain soal gitu bingung. Makanya kita perlu hikmat Tuhan. Kita juga harus selalu berdoa, mohon hikmat Tuhan. Mau ulangan, berdoa sambil belajar sungguh-sungguh. Jangan lupa berdoa. Kita mohon hikmat Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat pada kita. Terus kita harus punya hikmat Tuhan itu prakteknya gimana Tante? Prakteknya tadi seperti Raja Salomo. Raja Salomo menggunakan apa? Pedang. Kita juga harus menggunakan pedang. Wah, Tante, masa kita bawa pedang gitu setiap hari? Kemana-mana bawa pedang? Bukan, tapi pedang secara rohani. Pedang secara rohani itu apa? Firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Kita baca di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 di Perjanjian Baru. Tante tunggu sebentar. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, pedang ini yang harus kita bawa. Pedang firman Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini pedang rohani, firman pengajaran benar yang harus kita miliki. Praktek memiliki hikmat Tuhan harus memiliki pedang, menggunakan pedang. Kita harus memiliki firman pengajaran yang benar, firman Allah. Nah, terus kegunaannya kalau punya pedang, punya firman itu apa? Nah, tadi firman pengajaran yang benar itu seperti pedang bermata dua. Maksudnya bukan mata ini ya. Matanya itu tajamnya ada dua di sisi kanan, sisi kiri. Nah, tajamnya ada dua. Kegunaannya firman pengajaran benar itu apa sih? Kegunaannya tajam yang pertama untuk memotong dosa atau menyucikan. Terus tajam yang kan ada dua. Tajam yang kedua untuk menumbuhkan yang baru atau mengubahkan. Jadi firman pengajaran yang benar lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang pertama untuk memotong dosa, menyucikan. Yang kedua untuk menumbuhkan yang baru, membaharui atau mengubahkan. Nah, contohnya tadi di ceritanya Raja Salomo dengan dua ibu tadi apa? Tadi ada
dosa dusta. Ada ibu yang berdusta, ngaku-ngaku itu anaknya yang hidup, padahal anaknya sudah mati ya. Nah, dosa dusta, lidah yang suka berdusta harus disucikan dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, tajam pertama lidah yang suka dusta dipotong. Nah, supaya enggak dusta lagi. Nah, sudah dipotong. Kalau dipotong sudah selesai, cacat ya, enggak bisa ngomong ya. Untung ada tajam yang kedua. Nah, tajam yang kedua menumbuhkan lidah yang baru, yang tidak dusta lagi, tapi suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, dan suka bersaksi ya. Nah, itu gunanya pedang firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, makanya waktu ada firman Tuhan, anak-anak harus mendengarkan yang sungguh-sungguh, sikapnya yang baik. Karena itu saat-saat yang sangat-sangat penting ya. Enggak boleh sambil jalan-jalan, jangan sambil ganggu temannya, jangan sambil lari-lari, jangan ya. Harus duduk yang manis supaya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mendengar sungguh-sungguh bisa ngerti firman. Terus bisa percaya sama firman Tuhan. Nah, kalau sudah mengerti, percaya, dikoreksi sama firman, ada dosa, oh iya aku kok suka berbohong masih ya. Nah, mau disucikan sama Tuhan. Kalau ada dosa, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, sama sesama. Kalau diampuni, jangan diulang. Nah, jadi lidah yang baik, jangan suka dusta lagi gitu ya. Nah, kita harus mohon hikmat dari Tuhan. Prakteknya kita harus selalu mendengar firman sungguh-sungguh, menggunakan pedang, mendengar firman sungguh-sungguh, sampai bisa mempraktekkan firman Tuhan, dosa-dosa kita disucikan dengan pedang firman. Nah, kita mendapatkan hasilnya. Hasilnya apa, Tante? Kalau kita mengalami pekerjaan pedang firman. Pertama, ada kuasa pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Tadi anak-anak lihat bayinya tadi. Oh, untung tadi ada pedangnya Raja Salomo. Akhirnya masalahnya selesai. Bayinya tadi ketemu sama ibunya yang asli. Oh, untungnya ketemu ibunya yang asli. Kalau coba dibawa ibu yang palsu, waduh bahaya ini ya. Nah, untung ketemu ibu yang asli karena pekerjaan pedang tadi. Nah, bayinya jadi terpelihara, aman, terlindungi. Ya, kalau sama mamah gimana? Oh, pasti disayangin, dilindungin ya, aman, bahagia ya. Nah, kalau kita terima pedang firman, kita disucikan, kita mengalami kuasa perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Nah, terus hasil yang kedua ada lagi, kita mengalami kuasa penyucian dari Tuhan. Nah, lewat pedang firman tadi, kita disucikan oleh Tuhan. Dosa misalnya dosa bohong tadi, terus dosa apa lagi? Nakal, dosa mencuri misalnya ya. Nah, disucikan terus lewat firman, pedang firman. Sampai satu kali kelak dosa-dosa kita habis. Nah, namanya sempurna ya, kita layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus waktu Tuhan datang kedua kali, berbahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan papa mama semuanya. Kita doakan semuanya keluarga kita bisa sama-sama sungguh-sungguh mendengar firman, bisa mengerti firman, bisa melakukan firman Tuhan supaya kita juga mengalami hasilnya. Kita dipelihara, dilindungi sampai nanti zaman Antikris kita juga dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Sampai kita disucikan juga. Sampai kelak waktu Tuhan Yesus datang kita sempurna diubahkan, siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wah, bahagia ya. Anak-anak bisa mengerti ceritanya hari ini? Ngerti ya? Hikmat Tuhan memberikan kemampuan kita bisa mengerti. Baik, Tante cukupkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau akhiri sambil bangkit berdiri, kita mau berdoa.
Tangan dilipat, mata ditutup, tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu sudah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tuhan tolong Tuhan, banyak kekurangan kelemahan. Tuhan tolong Tuhan, kami semua yang masih kecil ini Tuhan tolong jadikan anak-anak yang taat, anak-anak yang setia sungguh-sungguh, bisa mendengar firman sungguh-sungguh, beribadah yang sungguh-sungguh supaya kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan beri hikmat dalam sekolah, dalam bermain, semua yang Tuhan lindungi bersama kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat sore, selamat jumpa lagi minggu depan.